Halo Sobat Jelata, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini kita akan sharing info lagi tentang dividen jumbo yang lagi-lagi dari emiten batu bara ya. Sebelumnya sudah MBAP ya. Nah sekarang ini satu emiten lagi akan membagikan dividen jumbo. Date-nya masih cukup lama ya, tanggal 5 Juni. Nah mari seperti biasa kita kenalan dulu dengan emitennya sebelum kita memutuskan ya untuk buy or buy. Oke, kita langsung mulai. Ini adalah saham emiten dengan kode ticker BSSR ya, Bara Multi Sukses Sarana, di mana perusahaan ini didirikan pada 31 Oktober 1990. Ya, bidang usahanya ya jelas ya, pertambangan dan juga perdagangan batu bara. Melantai di bursa kita itu IPO di tahun 2012 ya, 8 November dengan harga penawaran 1.950. Jadi BSSR ini memiliki dua perusahaan ya. Maksudnya dia mengakuisisi saham AGM ya di tahun 95. Di mana AGM ini memang produksi batu baranya lebih banyak ya dibandingkan yang punya BSSR. Oke, jadi BSSR melakukan kegiatan pertambangan di 5 kabupaten ya dengan konsesi tambang batu bara seluas 24.000 lebih hektar ya. Nah ini dia berarti ada di Kalimantan ya dua-duanya ya, baik BSSR maupun AGM. AGM tuh Antang Gunung Meratus ya di Kalimantan Selatan, sedangkan BSSR di Kutai Kartanegara ya Kalimantan Timur. Oke, di sini yang di Kutai Kartanegara itu luas areanya 2.400 hektar ya. Dengan kualitas batu baranya GAR 4.100 ya. Ini nilai kandungan nilai kalornya ya, nilai heating value-nya ya, gross as reserve 4.100 kilokalori per kilogram ya kalau nggak salah itu satuannya. Oke, yang kedua itu yang AGM ya, yang dimana kualitas batu baranya bermacam-macam ya, ada yang GAR 4.600 sampai yang terendah GAR 3.400 ya. Berarti kalau secara kalor ya, yang di AGM ini lebih tinggi ya dibandingkan yang di Kutai Kartanegara. Dan luas area tambangnya juga lebih besar ya, 22.000 hektar ya. Nah, BSSR ini dimiliki ya 50%-nya oleh PT Wahana Sentosa Cemerlang ya, lalu 28%-nya oleh Tata Power Internasional. Ini perusahaan dari India ya. Makanya di deretan komisaris maupun direktur itu ada beberapa orang India ya. Lalu 9,7% itu GS Energi ya, ini dari Korea Selatan ya, Bu. Yang GS Global juga ya, ini mungkin anak perusahaan ya, GS Energi ya. Dan masyarakat itu 9,25% ya. Cukup sedikit ya ini yang dimiliki oleh publik ya. Oke, tadi sudah juga dibahas ya, konsesi tambangnya 24 ribuan hektar terbagi di dua daerah. Lalu ini adalah nilai kalor batu bara yang ditambang maupun yang dijual oleh BSSR. Produksi batu bara BSSR dari tahun 2017 sampai dengan 2022 itu relatif selalu naik ya. Oke, dimana pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi ya, karena kita tahu lah ya, karena pandemi ya. Dan bisa dilihat di sini proporsi antara produksi di AGM maupun yang di Kutai Kartanegara ya, yang di Kalimantan Timur itu hampir 2:1 ya jumlah produksinya. Lalu penjualan batu bara juga ya sama dengan produksinya ya, relatif naik, kecuali tahun 2020 ada penurunan. Nah, kemudian BSSR ini menjual batu baranya kemana saja ya. Bisa dilihat di sini cukup variatif ya, cukup bagus nih untuk BSSR ya, karena tidak tergantung kepada satu negara saja penjualannya ya. Ya, bisa dilihat di sini tahun 2022 itu paling besar adalah ke Tiongkok ya, 37%-nya itu ke Tiongkok, lalu yang kedua itu ke India ya, 29,4%. Lalu baru domestik Indonesia ya, yang warna merah ini 16,48. Ya, lalu
ada yang ke Korea Selatan ya 2,86. Lalu lain-lainnya itu 14,1%. Nah, lain-lainnya itu kemana ya? Ini ya, ke Filipina ya. Jadi keempat terbesar tuh Filipina ya. Lalu baru Korea Selatan. Lalu ada Thailand, Kamboja, Malaysia. Oke, dan kalau dibandingkan tahun 2021 itu ada penurunan ya. Penjualan ke Korea Selatan ya, di mana ada penurunan sebesar 12,14%, tapi itu tergantikan oleh kenaikan penjualan ke Filipina ya, yang naiknya cukup besar nih, 190% ya. Ini jarang-jarang kita dengar ya, Filipina ya. Jadi cukup bagus, ini cukup variatif ya. Tersebar lah penjualan batu bara BSSR. Oke, sebelum kita masuk ke lapangan keuangannya, terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Untuk yang belum, silahkan like video ini, klik subscribe dan lonceng ya. Lanjut, ini ke bagian laporan keuangan annualnya ya, bisa dilihat di tahun 2022 ya, ada kenaikan pendapatan sebesar 54% ya. Tapi kenaikan ini bisa kita lihat ya, itu hanya setengahnya ya growth-nya ya dibandingkan tahun 2021 ya. Ya, di tahun 2021 itu kenaikannya 115% ya dibandingkan tahun 2020. Begitupun dengan net profitnya ya, di mana tahun 2022 itu kenaikannya hanya tanda kutip ya 21%. Di tahun 2021 bisa dilihat ini net profitnya naik 560% ya. Ya, karena 2021 ya dibandingkan 2020 ya, yang dimana jadi pandemi ya, produksi dan penjualan juga menurun ya. Oke, bagaimana dengan kuartal 1 2023-nya? Nah, bisa dilihat kuartal 1 2023 itu pendapatannya naik 145% ya dibandingkan kuartal 1 2022 ya. Begitupun net income ya, di kuartal 1 2023 net income itu 711 miliar dibandingkan dengan kuartal 1 2022 yang hanya 355 miliar ya. Sehingga ada kenaikan 100% ya. Nah, bagaimana dengan dividen BSSR historinya? Bisa dilihat sejak 2000 ya, laba 2021 ya. Itu dibagikan 3 kali ya di tahun mulai September 2021, lalu dibagikan lagi di Januari 2022, dan final dividennya ya untuk laba 2021 itu pada Mei 2022. Nah, ini pun sama ya, laba 2022 juga dibagikan 3 kali ya, di tahun 2022 bulan September, lalu di Desember 2022, dan terakhir di Juni 2023 kali ini. Ya, jadi total dividen untuk laba 2022 itu total 1.489 ya. Sedangkan yang di laba tahun 2021 itu ya tiga kali ini itu totalnya ini ya 972 rupiah. Oke. Dimana untuk yang Juni 2023 itu dividennya 341 ya, 0,1 ya. 0,4 nih harusnya ya, salah nih saya. Yang benar di sini ya 341,4. Sehingga kalau dibagi dengan harga sahamnya yang ditutup di tanggal 25 ya, benar ya. Itu 3.650, itu berarti dividen yieldnya 9,25% ya. Ini saya bagi hanya untuk yang dividen 341 ya. Nah, kalau teman-teman di Desember lalu udah kebagian juga ya, dividennya pasti lebih dari 9,25% ya. Oke, ini keadaan chartnya ya, dimana sempat sideways ya, cuma setelah itu nih turun ya, seminggu ini turun, dia menembus supportnya ya, setelah sebelumnya sideways ya. Jadi pas pengumuman malah agak turun ya. Jadi silakan teman-teman ya menganalisa kembali apakah sebaiknya, maksudnya yang belum punya ya, apakah sebaiknya beli atau ya skip aja ya. Ya, ini untuk pertimbangan di mana kita lihat ya, harga batu bara dunia ya, itu sudah turun jauh nih ya. Ini di sini Januari 2023 sampai sekarang itu turun lebih berapa nih? 2 kalinya ya turunnya ya. Ya, jadi sudah kembali seperti harga di awal-awal 2022 nih. Ya,
silahkan dipertimbangkan. Lalu kita lihat juga ya, sebelumnya sudah saya bahas juga di video sebelumnya, di mana kita lihat nasib saham-saham batubara lainnya setelah membagikan dividen di bulan Mei ini ya. Ini Adaro ya dibagi di bulan Mei ya, itu turun ya. Nah ITMG ini di bulan apa ini ya, April atau Maret ya. Nah itu juga turunnya sangat dalam ya sampai sekarang nih. Jadi sudah melebihi jumlah dividen yang dibagikan ya, ini penurunan ITMG ya. Ini mungkin faktor karena kuartal 1 2003 nya juga profitnya turun ya, ITMG ya. Kalau Adaro itu masih naik ya, kuartal 1-nya masih lebih tinggi daripada kuartal 1 22. Nah begitupun dengan ABMM ya, kuartal 1 23 nya juga ini lebih tinggi dibandingin kuartal 1 2022. Tapi itu pun masih turun ya. Walaupun turunnya belum sebanyak ITMG nih ya. Jadi ada support di sini, kita lihat aja apakah akan tembus nih support di ABMM ya. ABMM ini juga sebelumnya sudah saya bahas ya di video sebelumnya ya, di mana juga Lo Keng Hong memiliki saham ya di ABMM ini. Silakan teman-teman kalau mau nonton profil ABMM dicari ya di video saya, ataupun nanti di kanan atas ini saya taruh ya linknya. Demikian informasi terkait dividen dari BSSR ini. Sekali lagi disclaimer dari saya, saya hanya sekedar sharing ya, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.